Okay, come on. We are going to be discussing about pengharapan dalam bahasa Inggris. Pengharapan in English atau bagaimana cara mengungkapkan cara ketika kita berharap sesuatu untuk terjadi. Grammarnya disebut subjunctive itu loh, Dek, teman-teman ya. Yang biasa menggunakan kata kerja wish. Bagaimana kita mengungkapkan bentuk pengharapan dalam bahasa Inggris? Ilustrasi dulu ya. Misal dalam bahasa Indonesia. Ketika saya menyatakan aku sekarang itu berharap makan steak. Saya makan steak nggak sekarang? Tidak. Gitu ya. Sekarang, tadi saya bilangnya. Terus kalau saya bilang lagi yang kedua, aku tuh dulu berharap aku jadi tentara misalkan. Saya dulu jadi tentara nggak? Aku pengennya sih dulu jadi tentara. Berarti sekarang tentara nggak saya? Bukan juga. Itu yang kita pelajari sekarang. Yuk dilihat ya. You can take a look at the materials I have prepared for you. Teman-teman bisa lihat di materi yang sudah I have prepared for you ya. Lazimnya kalau kita mengucapkan pengharapan dalam bahasa Inggris ada dua cara. Yang pertama, untuk pengharapan saat sekarang, yang faktanya sudah tidak terjadi. Yang kalau di ujian tulis, teman-teman sering ditanyakan, what is the fact of that subjunctive, atau kalimat itu artinya apa pengharapan itu, maaf. Polanya, untuk pengharapan saat sekarang, atau tipe yang pertama, itu habis wish, kata kerja wish tadi, diikuti subjek dan harus pakai verb 2. Harus ya. Karena dia mengharapkan saat sekarang, tapi ngomongnya harus pakai verb 2. Atau pakai to be were, tidak berlaku to be was. Ya. Kalau predikatnya bukan pekerjaan, pengandaiannya bukan pekerjaan. Pengharapannya bukan pekerjaan, tapi adalah kata sifat, keterangan atau benda. Kata sifat itu ya gemuk, kurus, jelek, jijik, gilani itu ya. Kata keterangan di sini, di sana, di mall itu ya. Tak benda temanku, sahabatku misalkan ya. Jadi semua subjek diwerkan. Saya tahu meskipun bentuk bukan pengharapan, tapi kalimat lampau itu subjek he, she, it, I pakai was ya. Hanya Dewi you yang pakai were. Tapi di sini untuk pengharapan semua pakai were. Misal ketika saya ngomong, aku berharap dia di sini sekarang, itu saya ngomongnya I wish she were here now. Itu bukan she was here, but I wish, karena ada wish-nya itu loh. Ya, saya tahu kalau dia di sini kemarin ya she was here yesterday, tapi ini pengharapannya. Yuk contoh. Jadi habis wish harus subjek verb 2 atau were. Kalau predikatnya bukan pekerjaan ya adik-adik teman-teman ya. Yang pertama contoh, I wish Susan were a real woman. Pakai were ya, nggak boleh pakai was ya. Meskipun Susan, kalau lampu harus pakai was ya. Semua diwerkan. Ini biar kuat grammar adik-adik teman-teman ya. Aku berharap Susan itu sekarang itu cewek beneran nih. Berarti faktanya Susan cewek beneran bukan? Bukan. Susan wanita jadi-jadian ya. So the fact is Susan is not a real woman. Nah, faktanya pakai is not karena faktanya present toh. Karena fungsinya tipe 1 apa? Mengharapkan yang sekarang terjadi, tapi terjadi nggak? Tidak. Cuma ngomongnya pakai pola lampau dan pakai were semua kalau tidak berupa pekerjaan kan gitu lah. Tapi faktanya kalau ditanya what is the fact of that subjunction or that sentence, faktanya adalah Susan is not a real woman. Susan sekarang bukan wanita sungguhan. Bohong dia. Namanya siapa deh? Susan, Mas. Siapa? Bohong. Susanto namanya. Yang kedua contohnya. I wish I became. Saya pakai became, bukan become. Verb 2 ya. I wish I became your boyfriend. Aku tuh sekarang tuh jadi pengennya jadi pacarmu ya. Aku pengen jadi pacarmu sekarang. Tapi pakai lampau kalau berharap. Faktanya apa? Sekarang tidak menjadi pacar saya. So the fact is I don't become your boyfriend. Faktanya present. Jadi pengharapannya pakai lampau, faktanya sekarang nggak terjadi. I do not. Bukan I did not, tapi I do not ya. Jadi kalau mencari fakta untuk pengharapan atau pengandaian itu tensesnya diturunkan 1. Kalau saat sekarang dari past ke present.
Nanti kalau past perfect yang kedua ke faktanya past tense. Gitu ya. Nah, sekarang contoh. Tipe 2, pengharapan saat lampau. Jadi sesuatu yang diharapkan dulu terjadi. Tapi dulu terjadi enggak? Tidak. Kayak tadi saya di awal bilang, aku dulu pengen jadi tentara ya, ternyata tidak. Contoh, I wish I had, polanya, maaf ya, polanya kalau tipe yang kedua ini, pengandaian lampau itu habis subjek harus pakai, habis wish pakai subjek, terus pakai had verb 3, harus had verb 3 ya, pakai pola past perfect. Atau pakai been, habis had pakai been, had been kalau predikatnya kata sifat, kata keterangan atau kata benda. Ya, contoh, I wish I had gone to Paris. Aku itu dulu jane pengen sudah pergi ke Paris ya. Aku dulu berharap sudah pergi ke Paris ya. Berarti dulu sudah ke Paris belum? Belum, nggak tercapai. Dulu nggak terjadi. Jadi kalau ada kalimat subjunctif pengharapan I wish I had gone to Paris, faktanya dinegatifkan, nggak terjadi dan pakai past tense. Dari past perfect turun ke past tense. Jadi faktanya adalah the fact I did not go to Paris ya. Contoh kedua yang nggak pakai verb 3, pakai been karena predikatnya kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. I wish I had been a lawyer. Aku itu dulu jane pengen jadi lawyer ya. I had been a lawyer. Faktanya pakai present. I was not a lawyer. I was not. Nah, ini baru pakai was. Karena ini fakta, bukan pengharapan lagi, ya toh? Nah, kalau fakta kembali lagi ke hak masing-masing. Tapi ketika pakai tipe 1, pengharapan sekarang semua di-word-kan. Ingat tadi ya, biar saya pengen teman-teman kuat grammarnya juga. Salam manfaat. Praktekan ya. I will see you next time.